Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edo Hermawan, NPM 18630036 dari kampus Uniska. Saya kelas 5A reguler pagi. Hari ini saya akan membahas tentang teknik evaluasi. Jadi evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Dan juga untuk ini evaluasi itu ada pengujian dari sistem interaktif secara fungsional, yaitu mengambilan evaluasi pada laboratorium, terus lapangan pekerjaan, kerjasama dengan user, dan beberapa pendekatan desain evaluasi seperti metode analitik, metode review, metode berbasis model, dan beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan evaluasi seperti metode eksperimental, metode observasi, metode query. Jadi untuk tujuan dari evaluasi sendiri, yang pertama melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai ada di sistem, tetapi membuat mudah dicapai oleh user. User dapat melakukan aksi untuk melaksanakan tugas, juga mencangkup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencangkup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability, dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasikan area desain yang lebih dari user, lalu dengan menggunakan jumlah informasi yang berlebih. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ketika menggunakan konteks yang diinginkan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsi dari desain, bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi. Ada dua jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Jadi pada kondisi percobaan atau disebut dengan laboratorium, menggunakan pengujian sistem ini pada ruang percobaan mempunyai beberapa kondisi, diantaranya laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio visual yang baik, cermin dua arah, komputer beserta perlengkapan yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Beberapa situasi hanya dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau di lokasi yang terpencil. Contohnya seperti stasiun ruang angkasa. Dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Situasi pada laboratorium tidak dapat menggambarkan situasi ruang kerja sebenarnya, dan terdapat beberapa orang yang tidak bisa bekerja pada kondisi di laboratorium. Lalu yang kedua, jenis kedua, pada kondisi lokasi kerja sebenarnya, dalam kurung lapangan,
Penggunaan pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya mempunyai beberapa kondisi, diantaranya tingkat nganggur yang melebihi ambang batas, tingkat-tingkat yang bergerakan yang besar, dan instruksi yang tetap seperti panggilan telepon menyebabkan operasi ini sulit dilakukan. Situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi laboratorium. Observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya yang digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Mengevaluasi perancangan. Mengevaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi yang pertama, sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode yang dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, terus theoretic evaluation, review based, terus model based. Jadi saya jelaskan lagi di sini ada untuk pengertiannya. Untuk cognitive di sini suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Pendekatan ini dikemukakan oleh Paulson, DKK dan kawan-kawan. Walkthrough dilaksanakan oleh perancang atau seorang ahli dalam psikologi kognitif. Ahli bekerja melalui perancangan tugas tertentu tahap demi tahap, mengidentifikasi masalah yang berpotensi terhadap kriteria psikologi, kemudian dibandingkan ke proses di mana perancangan software akan bekerja dengan coding pada kondisi yang berbeda, menggunakan set data yang berbeda atau kondisi yang salah, misalnya untuk mengevaluasi unjuk kerja setiap software. Selanjutnya, theoretic evaluation. Di sini diusulkan oleh Nielsen dan Moritz. Hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability atau theoretic diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama adalah perilaku sistem dapat dipastikan. Yang kedua, perilaku sistem konsisten. Yang ketiga, feedback tersedia. Yang keempat, kemampuan memori user tidak melebihi batas. Dan keempat, dialog merupakan orientasi tugas. Dan untuk tujuannya kalian bisa baca sendiri di bawah itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini yang ketiga yaitu review based evaluation. Review based evaluation. Evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Beberapa di antaranya dari domain khusus yang umum, tetapi kebanyakan berhubungan dengan isu generik dan teraplikasi pada berbagai situasi. Misalnya, pada usability dari tipe menu yang berbeda, panggilan nama perintah dan pemilihan ikon. Dalam kenyataannya, hasil eksperimen ini tidak dapat dipastikan kebertahanan keadaan yang tetap. Evaluator harus memiliki data secara hati-hati. Penunjuk rancangan eksperimen yang dipilih, terus subjek masyarakat yang digunakan, analisa pelaksana dan asumsi yang dibuat, misalnya pengujian eksperimen, usability dari jenis sistem bantu umum menggunakan subjek baru tidak menyediakan evaluasi yang tepat dari sistem bantu yang dirancang bagi user ahli. Selanjutnya,
Model yang terakhir atau jenisnya ya, tadi kan ada 4. Ini yang keempat adalah model based evaluation. Pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contohnya seperti GOMS model, keystroke level model, dan desain rasional. Selanjutnya adalah di sini ada pemilihan metode untuk evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi ada 8. Faktor yang membedakan teknik evaluasi berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu seperti yang pertama tingkat siklus, yang kedua jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, terus informasi yang tersedia, kesediaan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan sumber yang tersedia. Jadi di sini ada juga contohnya seperti desain dan implementasi. Evaluasi pada tingkatan perancangan hanya membutuhkan ahlinya dan akan dianalisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Sedangkan laboratorium field studies secara ideal proses perancangan mencakup 2 jenis evaluasi. Ini dimana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, yang sedangkan field studies ditempatkan pada tingkatan implementasi. Di sini subjektif dan objektif. Jadi pada teknik yang subjektif seperti pada cognitive work maupun think alone mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluator menjadi biasa sehingga diperlukan lebih dari satu orang evaluator. Sedangkan teknik objektif yang harusnya menghasilkan hasil yang berulang yang tidak tergantung pada evaluator. Eksperimen yang terkontrol merupakan contoh pengukuran objektif. Secara ideal, pengukuran secara subjektif dan objektif seharusnya digunakan keduanya. Selanjutnya di sini ada kualitatif. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan menggunakan teknik statistik, sedangkan numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan suatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Selanjutnya adalah informasi yang tersedia. Jadi tingkatan informasi yang tersedia untuk evaluator pada setiap tingkat proses perancangan dimulai pada informasi yang rendah sampai dengan tingkatan yang tertinggi. Lalu di sini adalah kesiapan untuk tindakan. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan mengambil tindakan yang tersedia, seperti metode think aloud yang merekam perilaku user pada waktu interaksi, sedangkan post-talk work mempercayakan pada pengumpulan kembalinya kegiatan user. Terus selanjutnya di sini intrusiveness merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan user. Selama interaksi dan mempunyai resiko mempengaruhi perilaku user, evaluator harus sensitif untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Lalu yang ini yang paling bawah, yaitu sumber-sumber. Hal yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik evaluasi yakni peralatan, waktu, biaya, subjek, serta evaluator yang ahli. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian atau kurang jelas. Kalian bisa baca, nanti kalian pause videonya, kalian baca. Kalau misalnya masih kurang jelas ya waktu saya mengucapkan atau yang tidak sama dalam pengucapan saya ya, saya minta maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu karena sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
になってしまう